Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main kesini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari video-video Tarotku ya. Oke, kita akan mulai dari request yang pertama. Ini adalah request dari yang pertama, komen dari Tuti Rosniawati. Amin, terima kasih sudah dibacakan. Semoga Allah memudahkan untuknya. Terima kasih Tarotku, sukses selalu. Terima kasih. Kemudian dari Maya Cameron. Hadir Mas, terima kasih. Selanjutnya dari Lia Aprilia. Requestnya adalah, apakah hubungan ini akan berhasil ke jenjang yang lebih serius? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya adalah, apakah hubungan ini bisa berhasil hingga ke jenjang yang lebih serius ya? Kita akan baca bersama-sama. Sekarang fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini bisa berhasil hingga ke jenjang yang lebih serius? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini bisa berhasil hingga ke jenjang yang lebih serius? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, mohon maaf, screennya termirror. Ini yang memilih kartu yang ini ya, yang berada di sudut paling kanan jadinya. Apakah hubungan ini bisa berhasil ke jenjang yang lebih serius? Kita akan lihat bersama-sama. Kartu Ace of Swords sebenarnya mengindikasikan selama kalian mau memegang teguh harapannya, mau meyakini, mau berjuang, maka harapan ini menuju ke jenjang yang lebih serius itu besar. Hanya saja ingat, hubungan ini masih sangat awal karena kartu Ace of Swords adalah kartu awal, jadi perjalanan kalian masih panjang. Hanya saja ini memungkinkan dibawa ke jenjang yang lebih serius ya hubungannya. Ini memilih kartu tengah. Kartu-kartu Cup dan kartu Pentacle sebenarnya lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Namun di kartu Nine of Pentacle sebenarnya jika kalian menabur yang baik di hubungan ini dalam artian bersikap yang baik, berkomunikasi yang baik, maka ini pun mempunyai arti bahwa dia bisa membuahkan suatu hasil yang baik. Jadi jika kalian bisa menjaga dan merawat hubungan ini dengan baik, maka hubungan ini bisa mengarah ke hal yang lebih serius lagi juga ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Four of Pentacle sebenarnya mengindikasikan juga kartu Pentacle dan koin ke arah jawaban tidak, dan di sini ada pihak yang nggak bergerak. Jika hanya satu orang saja yang berjuang di hubungan ini akan jadi sia-sia. Jika kalian ingin hubungan ini bisa menjadi hubungan yang lebih serius, bisa mengarah ke ranah yang lebih serius lagi, maka kedua pihak harus maju sama-sama, harus berjuang sama-sama. Karena hubungan bukan satu sisi, tapi hubungan dijalani oleh dua sisi ya. Oke, Tarot melanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah request dari Linda Libra. Saya pilih nomor 2, ingin request dong kakak. Apakah dia masih mencintaiku saat ini atau sudah melupakan aku? Jadi ini tentang si dia yang masih mencintaiku saat ini atau sudah melupakan aku ya. Kita akan baca bersama-sama. Sekarang fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia masih mencintaiku saat ini atau sudah melupakan aku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia masih mencintaiku saat ini atau sudah melupakan aku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Pertanyaannya adalah, apakah si dia masih mencintai aku atau sudah melupakan aku? 5 detik ya. Pilih satu yang paling ingin dipilih. Oke, kita akan mulai dari kartu yang ini ya. Apakah dia masih mencintai aku atau sudah melupakan aku? Kartu Empress sebenarnya memberikan sebuah simbol sesuatu yang terjaga, terawat, dan terpelihara. Dan ini juga sebuah simbol bahwa dia masih merawat, menjaga, dan memelihara cintanya. Berarti dia masih mencintai kita ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Justice sebenarnya menyimpulkan untuk memotong masa lalu dan memulai suatu awal yang baru. Yang ini dia udah move on, dia udah melupakan kita, udah melepaskan kita ya. Sedangkan yang ini, kartu 9 pedang sebenarnya mengindikasikan dia masih memikirkan kita di hatinya, hanya saja lingkungan dia membatasi dia untuk bisa menunjukkan ekspresi itu. Jadi jika ditanya perasaannya, dia masih mencintai kita, tapi jika dikaitkan dengan tindakannya, dia benar-benar sudah mengatakan
dia tidak mencintai kita, dia sudah move on karena lingkungan memaksa dia untuk berada di kondisi itu, membatasi dia untuk bisa mengekspresikan perasaan dia ya. Sebenarnya yang dua ini masih mencintai, yang ini mungkin dia masih bisa mengekspresikan, sedangkan yang ini lingkungan membatasi dia nggak bisa ngomong, tapi dia masih cinta, sedangkan yang ini dia udah move on ya. Oke, tarotku lanjut kembali. Selanjutnya adalah dari Siti Watia. Bang, apakah jodohku nanti orang satu daerah atau luar daerah? Oke. Apakah jodoh kita berasal dari daerah yang sama atau berasal dari luar daerah? Kita akan baca bersama-sama. Sekarang fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah jodohku nanti orang satu daerah atau luar daerah? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah jodohku nanti orang satu daerah atau orang luar daerah? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, apakah jodohku orang satu daerah atau luar daerah? Yang memilih kartu yang ini, kita akan lihat bersama-sama. Kartu 4 pentakel mengindikasikan dia berada duduk di sebuah tempat, tidak banyak bergerak, tidak kemana-mana. Yang ini mengindikasikan dia orang yang berasal dari satu daerah yang sama ya. Sedangkan yang ini, kita lihat bersama-sama. Kartu debut sebenarnya mengindikasikan akhir dari suatu fase lama dan awal dari sebuah fase baru. Ini menyimpulkan suatu pergerakan atau perubahan. Jadi yang ini jika dikaitkan dengan pertanyaan berasal dari luar daerah atau dalam satu daerah, yang ini berasal dari daerah yang lain dan datang ke daerah kita ya. Ini dari luar daerah, sedangkan yang paling kanan, mohon maaf yang paling kiri jadinya ya. Kartu Page of Swords adalah mengindikasikan seseorang yang masih belum melangkah atau baru sangat awal melangkah. Jika dikaitkan dengan jarak, dia jaraknya sangat dekat, berarti yang ini berasal juga dari daerah yang sama ya. Dua ini dari satu daerah, sedangkan yang tengah berasal dari daerah yang lain ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Indah Libra. Saya hadir sahabat tarotku. Terima kasih, semoga berkelimpahan rezeki dan sukses selalu, amin. Terima kasih kembali untuk Indah Libra. Kemudian dari Sahrul Arifin, setiap memilih kartu hasilnya resonate dan benar. Request lagi ya kak, aku orangnya suka menyimpan perasaan sama seseorang, tetapi disimpan di dalam hati. Apakah dia tahu aku suka dirinya? Oke, jadi ini tentang seseorang yang kita sukai. Apakah dia tahu perasaan kita, bahwa kita suka dia atau tidak ya? Kita akan baca bersama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia tahu kita menyimpan perasaan padanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia tahu kita menyimpan perasaan padanya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu ya, yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang ini, apakah dia tahu kita menyimpan perasaan padanya? Kartu 2 pentakel sebenarnya mengindikasikan ke arah jawaban tidak ya. Yang ini dia tetap stabil dengan dirinya dan gak terhubung dengan kita. Jadi yang ini lebih ke arah kalau kamu mau dia tahu perasaanmu, kamu harus sampein sama dia ya, karena dia gak akan sadar sendiri. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan seperti sebelum-sebelumnya juga, dia adalah orang yang sangat sensitif. Jadi saat orang berusaha menutupi perasaan dari dia umumnya cenderung tahu ya. Yang ini dia tahu. Sedangkan yang ini juga dia tahu, biarpun dia masih menebak-nebak karena kartu page masih sangat awal. Page, Knight, Queen, dan King. Kartu page masih awal. Dia memiliki pemikiran bahwa kita punya perasaan sama dia, tetapi hanya sebatas pemikiran awal saja. Sedangkan yang ini dia benar-benar tahu, yang ini sedikit tahu, yang ini tidak ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Seputih Salju. Semoga dia jodohku dunia dan akhiratku. Terima kasih sekali lagi Bang Tarotku, sukses selalu. Boleh request lagi Bang Tarotku, apakah keluarganya akan menyetujui hubungan kami? Oke, ini tentang keluarga ya. Apakah keluarganya akan menyetujui hubungan kita? Oke, Tarotku akan mulai. Sekarang fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah keluarganya akan menyetujui hubungan kita? Sekali lagi,
Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah keluarganya akan menyetujui hubungan kita? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Pilih satu yang paling ingin dipilih ya. Oke, yang memilih kartu ini, apakah keluarganya akan menyetujui? Kita akan lihat sama-sama. Kartu 4, won, lebih ke arah ada suatu tujuan yang dikejar bersama, dan ini mengindikasikan suatu perayaan atau sebuah kondisi yang positif untuk sebuah hubungan ke arah yang lebih serius. Yang ini lebih ke arah setuju ya. Sedangkan yang memilih kartu tengah, kembali kartu pedang dan tongkat ke arah iya. Hanya saja bisa dikatakan kartu 5 won tidak semuanya setuju. Ada pihak keluarga yang setuju, ada yang enggak. Jadi dibilang setuju ya setuju, tetapi ada beberapa pula di keluarganya yang tidak setuju ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu The Moon sebenarnya mengindikasikan sebuah proses atau perubahan. Saat ini sedang berproses, jaga hubungan baik-baik, jaga komunikasi yang baik, jaga hubungan dengan keluarganya juga baik. Ada indikasi akan disetujui, namun masih belum bisa diputuskan akan setuju atau tidak. Hanya saja indikasi positif disetujui selama kita bisa menjaga hubungannya dengan baik, komunikasi dengan baik ya. Yang ini ada yang setuju, ada yang tidak, sedangkan yang ini disetujui ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Metro Love. Halo Kak Tarotku, request readingan lagi dong. Di tengah kegelisahanku dan kebingunganku, apakah paketan dikirim dari dia betul akan datang minggu ini? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Apakah paket yang dikirimkan oleh dia akan datang minggu ini? Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah paket yang dikirimkan oleh dia akan datang minggu ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu sekarang. Oke, mohon maaf, tarotku belum hilangkan bagian komen ya. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Pilih satu yang paling ingin dipilih. Oke, yang memilih kartu yang ini ya, yang memilih kartu yang ini, apakah paketannya akan sampai? Kartu 9 cup sebenarnya mengindikasikan nggak ada yang perlu dikhawatirin, dan ini ke arah tinggal cukup ditunggu saja maka paketnya akan sampai. Tapi ada kemungkinan tidak minggu ini, sedikit mundur, tapi nggak perlu khawatir karena akan sampai ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah sebenarnya secara fisik paketnya akan sampai, namun waktunya kita belum bisa pastikan minggu ini ya. Karena dia sebenarnya kartu koin dan cup mengarah ke tidak, namun kedua koin ini dan cup ini adalah kartu cup positif. Jadi paketnya tetap akan sampai, hanya saja mungkin waktunya yang akan mundur ya. Ini memilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah jawaban iya dan akan sampai minggu ini, kemungkinan di akhir minggu ya. Jika 1 minggu adalah 7 hari, kartu 6 adalah kartu 6, maka sedikit mendekati akhir minggu paketnya akan sampai ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Serena Angel. Bang mau request, apakah dia akan menghubungi saya lagi? Niat datang halalin saya. Oke, requestnya adalah apakah dia akan menghubungi saya lagi dengan niat untuk menghalalin saya. Oke, tarotku shuffle kartunya. Fokus, bayangkan si dia ya. Tanyakan dalam hati, apakah dia akan menghubungi saya kembali dengan niat menghalali saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia akan menghubungi saya kembali dengan niat menghalali saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang ini ya, apakah dia akan menghubungi saya dengan niat menghalali saya? Kita akan lihat bersama-sama. Kartu 5 cup lebih ke arah tidak, dan ini sebenarnya lebih ke arah dia masih punya kekecewaan terhadap hubungan yang lain. Itu yang membuat dia sebenarnya nggak berani melangkah serius untuk berhubungan dengan kita ya. Yang ini lebih ke arah tidak. Yang ini juga lebih ke arah tidak. Sebenarnya pedang dan tongkat banyak mengarah ke arah jawaban dia, ke arah jawaban iya. Namun yang ini lebih ke arah bahwa sebenarnya dia menjalin hubungan dengan kita hanya untuk mengambil sebuah keuntungan, untuk mengambil kesempatan dari kita. Yang ini juga ke arah tidak jadinya ya. Sedangkan yang ini tidak perlu berpikir terlalu jauh ke depan, lihat baik-baik ke dia.
apakah dia benar-benar serius saat mengatakan dia akan menghubungi dan menghalangi kita. Jika memang iya, yang ini ada ke arah jawaban iya. Namun jika memang dia terlihat main-main sejak awal, yang ini juga lebih ke arah jawaban tidak ya. Ini bisa iya bisa enggak, tergantung sikapnya dia saat bertemu dengan kita. Yang dua ini lebih ke arah jawaban tidak ya. Oke, Taratku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari adik-adik. Terima kasih untuk bacaannya. Mas tolong ya bacakan apakah mantan saya akan kembali lagi pada saya. Terima kasih mas sebelumnya. Oke, fokus ya. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah mantanku akan kembali lagi kepadaku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah mantanku akan kembali lagi kepadaku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Apakah mantanku akan kembali lagi kepadaku ya? Yang memilih kartu ini, kita lihat bersama-sama. 7 cup mengingatkan kita untuk tidak berharap terlalu banyak, karena bisa jadi harapan itu hanya ilusi dalam pikiran kita. Dan ini dikaitkan dengan pertanyaan, apakah mantanku akan kembali kepadaku? Yang ini lebih ke arah jawaban tidak ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Queen of Pentacle memiliki segalanya dari sisi materi, tapi memiliki kekosongan atau kesepian di hati. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan kembali, yang ini juga ke arah tidak ya. Sedangkan ini yang paling kanan, Six of Cup adalah simbol seseorang yang membagi perasaannya. Nah yang ini memiliki kemungkinan dia akan kembali ya. Akan kembali, yang ini tidak, yang ini tidak ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Virgo 88. Makasih banget sudah dibacain, sukses selalu. Terima kasih. Kemudian dari Ambon X Friend, semoga tarotku banyak rezeki. Amin, thank you. Requestku sudah dibacakan kakak. Terima kasih kembali. Request kakak, siapa orang yang akan hadir dalam hidupku? Siapa orang yang akan hadir dalam hidupku? Oke, kita akan baca bersama-sama. Fokus ke diri ya. Fokus ke diri ya. Tanyakan dalam hati, siapa orang yang akan hadir dalam hidupku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, siapa orang yang akan hadir dalam hidupku? Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, siapa orang yang akan hadir dalam hidupku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Pertanyaannya tadi adalah, siapakah orang yang akan hadir dalam hidupku? Oke, tarotku ambil kartu yang paling pojok sini ya. Kita lihat sama-sama siapa yang akan hadir. Kartu 10 won sebenarnya menyimpulkan orang yang akan hadir adalah orang yang akan membantu kita untuk memperbaiki banyak hal dalam hidup kita. Namun memperbaiki itu melelahkan, tapi jauh lebih baik daripada meneruskan sesuatu yang salah. Dia adalah orang yang bisa membantu kita untuk memperbaiki banyak hal, biarpun ini membuat kita sangat kelelahan dalam hidup kita ya. Tapi dia orang yang membuat kita bisa memperbaiki banyak hal ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Death adalah kartu transformasi. Jadi dia adalah orang yang bisa merubahmu, khususnya dia bisa membuat egomu benar-benar hancur dan habis, dan membuat kamu bisa bertransformasi menuju ke hidup yang lebih baik. Jadi ini adalah orang yang benar-benar merubah kehidupan kamu, khususnya menghilangkan banyak hal dari egomu ya. Nah ini yang paling kanan, mohon maaf yang paling kiri jadinya, karena terbalik ya. Ini adalah orang yang bisa membuatmu melihat hidup dari sudut pandang yang baru dan berani memulai sebuah langkah dalam hidup. Ini juga positif ya, tiga-tiganya oke. Yang ini melelahkan, yang ini akan merubah total kamu, bahkan mungkin memberikan rasa sakit sama kamu, tapi ini merubah kamu ke arah yang semakin baik. Sedangkan yang ini orang yang bisa membuat kamu melihat satu sudut pandang baru dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah Ambon Experience sudah dari Henilina. Kak, request lagi. Komunikasi kami selalu on off. Apa kedepannya komunikasi kami akan lancar? Terima kasih. Oke, fokus ya. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kedepannya komunikasi kami akan lancar? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kedepannya komunikasi kami akan lancar? Oke, tarotku tebar kartu. Oh, mohon maaf, belum tarotku hilangkan bagian komen. Kita ulangi kembali ya. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati,
Apakah kedepannya komunikasi kami akan lancar? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kedepannya komunikasi kami akan lancar? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Kita akan mulai. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, mohon maaf yang paling sudut ini yang tarotku sentuh. Apakah komunikasinya ke depan nanti akan bisa lancar? Kita akan lihat bersama-sama. Kartu Six of Wands lebih ke arah jawaban iya, dan kartu Wand juga ke arah jawaban iya. Jadi yang ini lebih ke positif, ke depannya nanti, simbolnya melangkah ke depan ya, ke depan nanti komunikasi kalian akan lancar. Ini yang memilih kartu tengah. Selama kamu mau bersabar, nantinya komunikasi kamu bisa lancar, tapi kamu harus benar-benar sangat bersabar sekali untuk masa itu ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini kartu Tower sebenarnya mengindikasikan apa yang dibangun mungkin hancur, bahkan membangun komunikasi pun dengan dia akan susah. Bisa jadi ke depan nanti komunikasinya malah akan semakin memburuk dan hubungannya juga memburuk. Yang ini kurang begitu positif ya. Yang dua ini oke, ke depannya nanti yang paling kiri bagus, yang ini selama sabar bagus, yang ini ke depannya mungkin semakin memburuk komunikasinya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Yuni Sarah. Mas, hubunganku sudah 4 tahun. Apakah kami bisa menikah? Ataukah dia serius atau hanya have fun saja? Oke, bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Mohon maaf, tarotku hilangkan lagi. Oke, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apakah kami bisa menikah? Ataukah apakah dia serius atau hanya have fun saja? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah kami bisa menikah? Apakah dia serius atau hanya have fun saja? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu ya. Yang paling ingin dipilih, tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, pilih satu kartu. Yang memilih kartu yang ini, kita akan lihat bersama-sama yang sudut ini ya. Apakah dia serius, apakah bisa menikah, atau hanya have fun saja? Kartu Six of Wands lebih ke arah ke depan nanti. Ini akan mengarah ke jenjang yang lebih serius, dan dia bukan hanya have fun saja, tapi memang memiliki tujuan bahwa kalian akan menikah pada nantinya ke depannya. Yang ini ke depan nanti bisa serius dan bisa menikah. Sedangkan yang kartu tengah, yang ini lebih ke arah nikmati saja. Kartu The Fool lebih ke arah have fun. Saat ini kalian have fun, tapi bukan tidak mungkin ke depan akan ada pernikahan. Tapi yang pasti saat ini dia lebih ke arah menikmati saja hubungan ini, dan memang belum memiliki planning ke depan bakal menikah atau seperti apa yang serius ya. Tapi bisa mengarah ke arah yang serius. Sedangkan yang memiliki kartu paling kanan, yang ini terlalu banyak kekhawatiran yang membuat dia nggak berani ngelangkah. Dia nggak have fun, dia serius, tetapi peluang menikahnya sangat kecil karena dia tidak berani melangkah untuk pernikahan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Kenapa suka blok ya? Bingung, pilih satu. Kenapa suka blok ya kakak? Oh, kenapa saya diblok? Mungkin seperti itu ya, dari neneng-neneng. Oke, fokus ya. Bayangkan yang memblok neneng ya, atau yang memblok kita. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa dia memblok saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia memblok saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Kenapa dia memblok saya? Oke, yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia kira-kira, mohon maaf, kartu yang paling kanan jadinya ya. Kenapa dia memblok kita? Karena dia pengen move on, pengen melangkah untuk hidupnya, dan bisa jadi ada kedekatan dengan sosok feminim yang usianya sama atau lebih muda. Kedekatan ini yang membuat dia ngeblok kita ya. Ini memiliki kartu tengah. Karena ada pihak yang memanfaatkan hubungan kamu dan dia, dan bisa ngomporin dia sehingga akhirnya dia ngeblok kamu. Jadi ada gangguan pihak keluar ya. Ada orang yang memanfaatkan situasi ini sehingga akhirnya membuat dia ngeblok kamu. Sedangkan yang paling kanan, saat ini dia sedang membuktikan sesuatu pada seseorang, atau mungkin lebih dari satu orang. Dia sedang menunjukkan sesuatu hal dengan cara memblok kita. Dia ingin membuktikan
sesuatu hal, entah itu keseriusannya dengan hubungan lain, entah itu keseriusannya dalam pekerjaan, tapi yang pasti dia memblok kita untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Bisa satu orang, bisa lebih ya, bisa pada keluarganya, bisa pada orang yang dekat dengan dia. Untuk membuktikan hal tersebut dia memblok kita ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Dwi Lintang Aquarius. Hadir kak, selalu menyimak setiap readingan kakak. Aku request dong kak, kenapa ya bayangan mantan 2 tahun yang lalu masih kuat dalam ingatanku? Apakah aku terlalu cinta atau ada black magic darinya? Terima kasih kak, sukses selalu. Oke, terima kasih, kita akan baca bersama-sama ya. Pertanyaannya adalah, kenapa bayangan mantan masih begitu kuat? Cinta atau ada pengaruh black magic? Fokus, bayangkan si mantan. Tanyakan dalam hati, kenapa bayangan mantan masih teringat kuat dalam ingatan? Apakah aku terlalu cinta atau ada pengaruh black magic? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa bayangan mantan masih teringat kuat dalam diriku? Apakah karena terlalu cinta atau ada pengaruh black magic? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang ini, apakah cintanya terlalu kuat atau ada pengaruh black magic? Yang ini lebih ke arah suatu emosi atau perasaan yang kuat. Biarpun kita udah move on, namun hati kita, perasaan kita masih kuat sama dia. Dan yang ini lebih ke arah tidak ada unsur black magic ya, lebih ke arah memang perasaan cintanya yang kuat. Kartu Hangman sebenarnya juga bisa mengindikasikan ada sebuah pengorbanan yang dilakukan. Sangat banyak mungkin momen atau peristiwa bersama atau pengorbanan yang pernah dilakukan dulu saat kalian masih bersama. Hal-hal inilah yang akhirnya membuat perasaan ini nggak bisa hilang, bayang-bayang dia masih muncul dalam diri kita. Yang ini juga lebih ke arah karena rasa cinta ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini juga lebih ke arah, ini adalah apa yang dari hal yang pernah kita tabur dulu, kita tuai sekarang. Ketiga-tiganya tidak ada indikasi black magic. Yang ini karena emosi yang kuat, yang ini mungkin karena rasa yang tidak tersampaikan yang pernah dialami dulu ya. Jadi tiga-tiganya lebih ke perasaan. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Dari Quena Junior. Bang request, apakah saya dengan seseorang yang menjalin hubungan saat ini? Bisakah kami menuju ke pelaminan? Oke, pertanyaannya adalah, apakah kami bisa menikah? Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kami bisa menikah? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kami bisa menikah? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Pilih satu kartu. Tarotku beri waktu 5 detik ya. Pertanyaannya adalah, apakah kami bisa menikah? Oke, untuk yang memilih kartu yang ini, apakah bisa menikah? Kartu 10 pedang sebenarnya mengindikasikan sedikit lagi hampir berhasil namun mengalami kegagalan. Peluang menikahnya ada namun harus sangat berhati-hati karena bisa jadi di waktu-waktu dekat pernikahan itu gangguannya malah makin banyak. Baik itu kekhawatiran, ketakutan, gangguan luar, namun lebih banyak ini sebenarnya gangguannya 10 pedang ini dari internal, dari kita dan dari perasaan kita sendiri. Tetapi ada peluang bahwa sedikit lagi hampir berhasil menikah, gangguannya muncul makin kuat. Karena itu dari sekarang jaga komunikasi baik, yang jernih, saling terbuka satu sama lain ya, sehingga gangguannya nggak bisa masuk. Yang ini ada peluang menikah tapi ada godaan juga besar ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah bisa menikah, dan kartu 1 cup sebenarnya menyimpulkan rasa cinta yang kuat. Pertahankan cintanya, jaga cintanya, maka peluang menikahnya ada ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, kartu The Star, juga adalah sebuah simbol bahwa peluang pernikahannya ada, harapannya ada. Karena seperti halnya bintang, bintang itu kalau kita nggak ambil, dia bisa jadi bintang jatuh. Nanti begitu ke depan dia menawarkan suatu jalan untuk menuju ke pernikahan, maka ambil kesempatan itu untuk kalian wujudkan bersama-sama ya. Karena jika kalian tunda-tunda, saat peluangnya datang bisa saja peluangnya nanti malah hilang. Jadi ada peluang menikah, namun jangan sampai kehilangan kesempatan tersebut ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Tina Muslimah. Apakah kita akan bertemu dan menikah di tahun depan? Di video ini cukup banyak tentang menikah ya. Oke.
Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah kita akan bertemu dan menikah di tahun depan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kita akan bertemu dan menikah di tahun depan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, mohon maaf, yang jadinya paling kanan ya di sana termirror. Apakah akan bertemu dan menikah tahun depan? Kartu Wand, Knight of Wand lebih ke arah jawaban iya, dan bahkan mungkin bisa segera, karena dikatakan apakah tahun depan, dan tahun depan sebenarnya termasuk waktu yang dekat ya. Jadi ini lebih ke arah jawaban iya dan bisa tahun depan, kemungkinan waktunya di sekitar akhir tahun ya, karena Knight berangka 12. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Wheel of Fortune sebenarnya mengindikasikan ada peluang, ada kesempatan, ada keberuntungan untuk pernikahan bisa terjadi di tahun depan. Hanya saja kesiapan kamu dan kesiapan dia juga sangat penting. Peluang menikahnya ada, kalau kalian berdua nggak siap ya kemungkinan terwujudnya juga akan jadi hilang. Jadi persiapkanlah, kalau memang mau menikah tahun depan, dari sekarang persiapkan, komunikasikan yang baik, atur semuanya, perbaiki hal-hal yang harus diperbaiki satu sama lain, sehingga begitu peluang menikahnya datang kalian sudah siap ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Yang ini sebenarnya kartu Tree of Wand, Tree of Sword, kartu Sword dan kartu Wand ke arah jawaban iya, dan sebenarnya peluang menikahnya itu ada tahun depan. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapanmu. Bisa sikapnya yang berubah, bisa juga perhatian yang berkurang, bisa juga banyak hal yang dia tutupi, bisa saja banyak ketidakjujuran. Hal-hal seperti itu yang mungkin membuat kamu sakit hati. Namun untuk peluang menikah ini tetap ada, peluang ketemu juga ada ya. Ini ketiganya punya peluang ketemu dan menikah. Yang ini mungkin dia nggak sesuai harapan kamu saat ketemu. Yang ini kalau kalian nggak persiapkan dari sekarang, ini akan susah. Tapi kalau kalian persiapkan, ini bisa oke. Yang ini bisa segera bertemu dan bisa segera menikah ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Virgo 88. Request lagi dong, yang lebih serius yang mana? Yang orang USA atau orang Turki? Oke. Fokus, tanyakan dalam hati, mana yang lebih serius, yang orang USA atau orang Turki? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, mana yang lebih serius, yang orang USA atau orang Turki? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang ini, mana yang lebih serius, yang orang USA atau yang orang Turki ya. Dia menoleh ke arah yang pertama, ke arah awal. Jadi yang ini bisa dikatakan yang lebih serius adalah yang orang USA daripada yang orang Turki ya. Ini yang memilih kartu tengah, tergantung mana yang lebih berkorban untuk kamu. Ini akan kelihatan jelas, yang pengorbanannya lebih besar itulah yang serius ya. Ini yang memilih kartu paling kanan atau paling kiri di monitor ya. Mana yang lebih serius, kita bisa lihat mana yang lebih bisa mengarahkan kamu. Jika yang di US bisa lebih menuntun kamu, bisa menjadi sosok yang bisa menjadi panutan untuk kamu, maka dia yang serius. Namun jika yang Turki yang malah bisa menjadi panutan, bisa menenangkan kamu, bisa mengarahkan kamu, maka dia yang serius. Yang memilih kartu ini, keseriusan ditentukan dari bagaimana dia bisa mengarahkan kamu. Yang memilih kartu tengah, tergantung pengorbanan yang dilakukan, mana yang lebih banyak berkorban, itu yang lebih serius. Sedangkan yang satunya adalah ini lebih ke arah yang orang US ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Dita. Kak, request dimanakah jodohku dan kapan kita bertemu? Oke, requestnya adalah dari Dita. Kita akan mulai ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, Kak, dimana jodoh? Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, dimanakah jodohku dan kapan kita bertemu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, dimanakah jodohku dan kapan kita bertemu? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik.
Pertanyaannya adalah, di manakah jodohku dan kapan kita bertemu? Oke, yang memilih kartu paling kiri, mohon maaf, paling kanan di sana jadinya ya. Di manakah jodohku dan kapan kita bertemu? Kartu dua sword sebenarnya mengindikasikan bahwa jodoh kita bukan orang yang jauh. Jadi bisa dikatakan jodoh kita adalah orang yang berada dekat dengan kita. Ciri-cirinya adalah kita nggak pernah yakin sama dia, atau kita seringkali ragu sama dia, tapi dia adalah orang yang sudah berada dekat dengan kita. Kapan bertemunya? Sebenarnya ini bisa dikatakan sudah bertemu ya. Sudah bertemu, orangnya sudah cukup dekat dengan kita, cuma kita ragu sama dia ya. Ini memilih kartu yang ada di tengah. Ini adalah orang yang sering kali dekat dengan kita, namun gak lama dia juga kasih jarak sama kita. Hubungan bisa dikatakan on off ya, karena kartu Pentacle change, berubah terus. Jadi kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh. Dan dia kadang sering pergi dan sering kembali lagi. Dan kalian mungkin bertemunya lebih banyak di bidang pekerjaan ya. Dan ini juga orang yang sudah dikenal ya, atau sudah pernah bertemu. Ini memilih kartu paling kanan. Ini adalah seseorang yang bisa menuntun kamu atau mengarahkan kamu ke arah yang lebih positif dalam hidup. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan bertemunya di mana, yang ini lebih ke arah saat kamu sedang belajar hal-hal yang sifatnya religius atau positif, bisa di tempat beribadah bertemunya, sedangkan ini di tempat pekerjaan. Yang ini adalah orang yang ada di sekeliling kamu ya. Ini bertemunya bisa di tempat ibadah, bisa di tempat kamu belajar sesuatu yang sifatnya untuk mengembangkan diri, membangun diri, dan belajar kebijaksanaan. Yang ini di tempat kerja. Sedangkan yang ini adalah lebih ke arah kamu bertemunya, dia adalah orang yang sehari-hari memang ada di sekeliling kamu atau dekat dengan kamu ya. Oke, untuk request-requestnya sudah dibacakan semua. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Terima kasih.